Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan salat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukan salat, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Namun ada juga yang telah melakukan salat puluhan tahun lamanya, tetapi tetap masuk ke dalam neraka. Ada salah seorang ulama yang bernama Abu bin Hathim. Ia setiap harinya selalu melakukan salat 5 waktu dan mengerjakan salat malam. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan salat malam, yaitu salat tahajud. Setiap kali orang tertidur pada malam hari, dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, saat ia hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Abu bin Hashim lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat itu menjawab, "Ini adalah kumpulan nama-nama hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hashim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hashim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan salat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. "Baiklah, akan aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan terjatuh tersungkur di hadapan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," kata Abu bin Hashim sambil menangis. Melihat itu malaikat berkata,
Wahai Abu bin Hashim, bukannya aku tidak tahu engkau bangun setiap malam. Ketika yang lain sedang tertidur, engkau mengambil air wudhu, dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Tanya Abu bin Hashim kepada malaikat. Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau orang lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hambanya yang diciptakan Allah? Kata malaikat itu. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidak hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tetapi juga hubungan sesama manusia, hablum minan nas, dan kepada alam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah serajin apapun, kalau niat memamerkan, niat ingin dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam kisah dan hadis Rasulullah SAW bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan, penuh harta, tetapi tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka Anda akan masuk ke dalam neraka. Semoga kita mendapatkan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Perbaikilah niat kita. Janganlah rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat, hanya untuk memamerkan bahwa kita adalah orang yang rajin ibadah. Janganlah kita beribadah hanya karena hadiah surga semata, tapi lakukanlah semua ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.